Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa kembali. Selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Alhamdulillah, pada hari ini kita berjumpa kembali dalam sesi dalam rangka pendidikan dan latihan program sekolah penggerak. Nah, di mana program sekolah penggerak ini Bapak Ibu tidak semua sekolah yang mendapatkan kesempatan. Hanya beberapa sekolah yang berhasil lolos seleksi, mereka lah yang beruntung dan mengikuti bagian dari proses diklat ini. Nah, pada hari ini kita akan dibimbing langsung dengan fasilitator kita melalui beberapa sesi. Sesi pertama nanti akan disampaikan oleh Ibu Rizka Ananda, kemudian sesi kedua oleh Ibu Ari, sesi ketiga Ibu Legina Lestari, dan nanti sesi yang keempat oleh saya sendiri ya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, untuk sesi yang pertama saya persilahkan kepada Ibu Rizka Ananda. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi, Bu. Pagi. Ya, kali ini kita akan membahas mengenai profil Pancasila. Nah, profil Pancasila ini terdiri dari 6 komponen. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini dapat kita tampilkan dengan sifat beriman, menaati perintah dan larangan dari Tuhan. Yang kedua, ada kebinekaan global, yaitu menampilkan budaya dan luhur bangsa. Yang ketiga, mandiri, bertanggung jawab atas kewajiban. Dan yang keempat, bergotong royong, bekerja sama untuk mencapai tujuan. Yang kelima, bernalar kritis untuk membuat keputusan yang tepat. Dan yang keenam, kreatif, menghasilkan karya yang inovatif. Nah, dari keenam komponen itu ada yang ingin Bapak Ibu tanggapi? Saya ingin menanggapi. Izin, Bu, boleh? Izin Pak Rizal? Ya, silakan Ibu Legina. Ya, dari 6 bagian pelajar Pancasila ini, saya melihat ke bagian berkebinekaan global. Saya rasa tantangan terbesar dalam pelaksanaannya tentu saja kita menyadari bahwa kita merupakan masyarakat yang majemuk, jadi terdiri atas suku, agama, ras yang sangat beraneka ragam, namun pada aplikasinya kadang-kadang ini menjadi sebuah tantangan tersendiri. Jadi bagian berkebinekaan global ini merupakan bagian terbaik karena inilah sebenarnya cikal bakal yang harus dipahami oleh masyarakat Indonesia yang majemuk untuk bisa lebih memahami bahwa kita memang masyarakat yang beragam. Begitu, Bu. Oh iya. Baik, terima kasih Bu Legina. Ibu Rizka silakan. Iya. Nah, untuk sesi selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tujuan dari profil Pancasila, yaitu untuk menerapkan kemerdekaan belajar pada pelajar. Jadi di sini kita dituntut untuk menampilkan komponen ini pada pelajar sehingga terciptalah karakter-karakter terbaik bagi para pelajar kita. Ya, selanjutnya apa ada tanggapan lagi dari Bapak Ibu atau ada masukan? Mungkin Ibu Rere, silakan kalau ada tanggapan. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya hanya ingin bertanya tentang kebinekaan yang global. Kebinekaan yang global itu kalau kita menerapkan ke siswa itu modelnya seperti apa? Mungkin lebih ke pandangan dulu kali Mbak Rea. Ini sepertinya ada permasalahan jaringan. Mungkin Ibu narasumber atau fasilitator ini sedang mencoba bergabung kembali nih Bu. Jadi sembari kita menunggu beliau hadir kembali, kepada mungkin dari Bu Rere ada yang mau
sampaikan terkait dengan pandangan-pandangan beliau tentang profil pelajar Pancasila ini. Silakan. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Untuk profil pelajar Pancasila ini, dari 6 elemen yang muncul, untuk kita sekolah penggerak ini, kita lebih cenderung kepada bentuk yang mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Tapi untuk yang bentuknya berkebinekaan global, ini sangat jarang kita temui. Jadi disinilah yang muncul polemik bagi kita. Kira-kira untuk memunculkan kebinekaan yang global ini yang seperti apa gitu. Baik, mungkin ada tanggapan dari rekan-rekan yang lain, Bapak Ibu, sementara sambil menunggu Ibu narasumber. Mungkin Bu Legina atau Bu Reti, Bu Ari, silakan. Saya menanggapi terlebih dahulu karena saya sebenarnya sepakat sekali dengan yang disampaikan oleh Ibu Rere. Jadi kalau dalam proses konsepnya, seperti yang tadi saya kemukakan bahwa masyarakat yang majemuk itu sebenarnya menjadi alasan terkuat kita sebenarnya untuk menjadi pengokoh kita sendiri. Meskipun dalam aplikasinya kita tahu sering justru menjadi penghambat. Nah, kalau di dalam pembelajaran atau di dalam sekolah, saya rasa akan menjadi mudah kalau seandainya penerapannya itu menekankan agar peserta didik saling mengenal satu sama lain, baik antar teman, antar peserta didik dan guru, supaya saling mengenal dan memahami bahwa perbedaan yang ada itu justru menjadi sebuah kekayaan yang kita miliki. Begitu Pak Rijal, kalau tanggapan dari saya. Baik, terima kasih Bu Legina. Selamat datang Ibu Rizka. Demikian tadi ada beberapa pandangan dari teman-teman tentang kebinekaan global nih. Menurut Bu Rizka bagaimana nih Bu? Dalam mewujudkan kebinekaan global ini mungkin kita masih sering terkendala ya Pak, karena terdapat banyak perbedaan dari kita yang membuat sulit mungkin untuk menampilkan kebinekaan global. Disinilah peran kita sebagai guru harus mampu mewujudkan kebinekaan global ini untuk para pelajar kita. Mungkin itu saja, Pak. Baik. Dari Bu Rizka, cukup? Ya, cukup, Pak. Baik, Bapak Ibu sekalian, demikian dari paparan dari Ibu Rizka di sesi yang pertama ini. Selanjutnya di sesi berikutnya, fasilitator kita akan memberikan informasi tentang asesmen diagnostik ya, yang dibawakan langsung oleh Ibu Ari dari Gorontalo. Nah, kepada Ibu Ari dari SMA 2 Negeri Gorontalo, kami persilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Ibu. Masih semangat ya? Alhamdulillah. Masih semangat Ibu. Insya Allah. Insya Allah. Di hari ke-9 ini berarti kurang 1 hari lagi ya. Kita harus tetap semangat ya teman-teman ya. Iya Ibu. Iya. Untuk menambah semangat lagi, saya minta 1 orang untuk memimpin ice breaking dulu, boleh? Boleh Ibu. Ibu Legina mungkin atau Ibu Rizka mau pimpin untuk ininya ice breaking? Ya, bisa. Boleh, silakan Ibu Rizka. Saya ucapkan 3 kata kunci yaitu darat, air, dan laut. Jika saya sebutkan nama lalu kata kunci darat, kalian harus sebutkan hewan darat. Jika saya sebutkan kata kunci laut, kalian sebutkan hewan laut, dan jika saya sebutkan udara, kalian harus sebutkan hewan udara. Jadi kita mulai ya. Oke, Bu. Laut. Pakai musik enggak? Laut.
Laut, udara, air. Laut, udara, air. Laut, udara, air. Ibu Rere, laut. Lumba-lumba. Ya. Selanjutnya Ibu Rere lagi. 2, Sebutkan 3 kata kunci itu. 3 jenis. Darat, darat, laut, darat, darat, laut, darat, darat, laut. Rizal. Apa darat, laut? Darat. Oh, darat. Ayam, bebek, mentok. Diborong semua. Iya. Darat, darat, laut, 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 udara, udara, darat, darat, udara, Ibu Reti. Burung. Nggak ada yang lain selain burung. Ada burung yang di darat. Banyak. Ya kalau yang di udara cuman burung. Iya. Apa dong selain burung? Monyet naik pohon. Macam-macam, ada kelelawar, ada capung kan gitu ya. Oh iya ya. Mohon maaf Pak, Fariza. Ada kuku. Kalau di Bu Rere Gorontalo, pikirannya burung doang. Kepikirnya ke burung aja. Iya itu. Fariza, Alhamdulillah. halo. Ya silakan Bu Ari, silakan Bu Ari. Kalau di Gorontalo itu semua binatang yang terbang itu dibilangnya burung. Entah Nah, kan Yang betul terbang. kan? Jadi burung entah itu kelelawar. larang, entah itu apa hewan pokoknya yang terbang kita bilangnya itu burung. Jadi saya sampai gitu. bingung kemasukan apa di mata, kemasukan burung. Sampai bingung saya. Jadi kalau nyamuk burung juga. Iya, burung juga. Betul. Oke. Ya. Nah, ini juga menjawab sekaligus tentang profil Pancasila yang tadi ya, berkebinekaan global ya. Jadi kita punya ciri khas dan keberagaman di masing-masing. Ya, saya persilakan ke Bu Ari untuk melanjutkan. Bu Ari, silakan. Ya, terima kasih Bu Rizka, ice breaking yang sudah diberikan. Cukup membuat kita semangat dan memberikan motivasi. Dan mengerti bahwa burung ternyata semua binatang yang terbang itu adalah burung di Gorontalo ya teman-teman ya. Oke, lanjut di materi yang akan saya sampaikan. Apakah masih ingat dengan kejadian di akhir 2019? Ada kayak masih ingat teman-teman? Iya, Pandemi. silakan Ibu Rizka. Pandemi. Iya, pandemi. Terima kasih Pak Rizal dengan Ibu Rizka. Pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 ya, sampai sekarang ya. Sampai akhir sekarang. Tahun, iya, Desember 2019. Nah, keadaan pandemi ini mengharuskan kita sebagai guru dan siswa untuk langsung mengubah cara pembelajaran dari yang normal menjadi pembelajaran jarak jauh. Keadaan ini membuat guru lupa melihat dan mempertimbangkan kondisi kesiapan siswa baik secara kognitif maupun non-kognitif. Kadang-kala yang saya masih kadang-kadang lakukan, biasanya kita tidak melihat kesiapan siswa. Yang penting kita menyampaikan materi habis, sudah selesai, aman. Seperti itu ya. Akan tetapi kita tidak melihat kondisinya siswa ini bagaimana, bahwa di rumahnya gimana, apa ada kendala dengan orang tuanya, atau ada kendala dengan pulsa data tidak ada, seperti itu. Nah, untuk itu kita akan mempelajari tentang asesmen kognitif. Saya akan mempresentasikan ya. Apakah sudah kelihatan? Belum, Bu Ari. Belum, Bu, ya. Kelihatan? Belum. Belum. Saya akan coba dulu ya, teman-teman ya. Ya, ini salah satu kendala belajar daring ini, Bu Ari ya, yaitu ketersediaan jaringan dan lemah kuatnya jaringan pada saat kita proses belajar nih. Betul. Ya, sembari menunggu Bu Ari mempersiapkan slide presentasinya,
terkait dengan asesmen, mungkin ada Bapak Ibu yang bisa memberikan pandangan terkait asesmen. Mungkin Ibu Reti tentang asesmen, kira-kira menurut Bu Reti seperti apa kondisi-kondisi terkini? Nah, ini sudah timbul ya presentasinya. Alhamdulillah. Sudah. Sudah. Masih gambar ini sih, masih Asesmen gambar Bu Ari yang timbul, bukan presentasinya. Iya. Mungkin bisa di... Ya, saya akan lanjutkan saja ya. Asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik sendiri artinya adalah asesmen yang dilakukan secara spesifik untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, kelemahan peserta didik sehingga pembelajaran dapat dirancang sesuai dengan kompetensi dan kondisi peserta didik. Dari pengertian ini, dari pengertian asesmen diagnostik ini, apakah di sekolah-sekolah teman-teman, Bapak Ibu, sudah melakukan asesmen diagnostik ini selama pembelajaran jarak jauh? Itu saya akan bertanya kepada, mungkin ada yang bisa membantu menyampaikan mengenai asesmen diagnostik yang dilakukan di sekolah selama pembelajaran jarak jauh ini. Pak Rizal mungkin di sekolahnya? Ya. Mungkin saya akan cerita tentang pengalaman di sekolah nih, Bu Arya. Jadi kalau di sekolah itu, asesmen diagnostik karena masih belum maksimal, jadi memang rata-rata kita menggunakan jasa psikolog untuk meneliti tentang kemampuan intelijensi anak. Untuk melakukan proses penjurusan, baik dia IPA atau IPS. Sekaligus juga kita berbasis data, di mana orang tuanya bekerja dan lain-lain. Cuma secara umum kita belum bisa mengklasifikasikan kemampuan secara personal, tapi kita masih mengeneralkan bahwa karena masyarakat di daerah saya itu, daerah Sungai Dama, kebanyakan juga orang banyak ya, ada pegawai, ada yang bubuhan DLH atau Dinas Lingkungan Hidup. Nah ini mereka juga secara kehidupan ekonomi juga memang menengah ke bawah. Jadi memang ini perlu jadi bahan juga di sekolah. Jadi secara asesmen diagnostik di awal memang jarang, untuk saat ini memang jarang ya. Jarang, namun sudah ada walaupun kapasitasnya belum besar begitu. Oh iya, baik. Ya. Mungkin begitu Bu Ari. Terima kasih Rizal, sudah berubah. Ya. Nah, ini muncul. Ya, sudah berubah. Terima kasih. Baiklah, masih kedengaran suara saya, Bapak Ibu? Ya, masih Bu Ari, silakan. Silakan Bu Ari. Assalamualaikum, halo. Ya, Bu Ari, silakan. Ya, yang dilakukan di sekolah di mana ya Pak ya? Di SMA 11 Samarinda Bu Ari. Oh iya. SMA 11. SMA 11 Samarinda berarti sudah mulai melakukan asesmen diagnostik ya Pak ya? Ya, walaupun dalam kapasitas yang kecil sudah, Mbak. Ya, terima kasih. Mungkin ada dari sekolah lain, dari Kalimantan Barat mungkin Ibu Legina, apakah sudah mulai menggunakan ASI? Iya Bu, jadi sebenarnya semenjak pandemi seperti yang Ibu sebutkan tadi, kendala terbesarnya itu di sekolah kota pula yang jumlahnya banyak. Jadi kita juga punya rombelnya banyak sekali ya Bu, jadi ada 30. Nah, kalau seandainya kita tidak melakukan asesmen diagnostik, itu kesulitan di seluruh guru itu pasti akan susah mengetahui peserta didik yang ada gitu. Hanya
barangkali untuk asesmen diagnostiknya ini kita hanya perlu lebih belajar lagi tata cara atau prasyarat atau ketentuan yang berlaku tentang asesmen diagnostik. Itu sih, Bu. Ya, terima kasih Ibu Legina. Kita sudah membahas sedikit tentang pentingnya asesmen diagnostik ya. Saya akan lanjutkan sedikit mengenai pentingnya asesmen diagnostik. Seperti yang Bapak Ibu ketahui, kemampuan dan keterampilan siswa di dalam sebuah kelas ini berbeda-beda. Ada yang cepat paham dalam topik tertentu, namun ada juga yang membutuhkan waktu lebih lama untuk memahami topik tersebut. Misalnya ada seorang siswa yang cepat paham dalam satu topik, belum tentu juga dia cepat paham dalam topik lainnya. Asesmen diagnosis bisa memetakan kemampuan semua siswa di kelas secara cepat untuk mengetahui siapa saja yang sudah paham, siapa saja yang agak paham, dan siapa saja yang belum paham. Dengan demikian, Bapak dan Ibu dapat menyesuaikan materi pembelajaran dengan kemampuan siswa yang dimiliki. Oke, selanjutnya kita akan bahas tujuan asesmen diagnostik. Di sini ada 2 ya. Mungkin kira-kira teman-teman ada yang tahu asesmen ini ada 2 apa-apa saja? Ada yang tahu asesmen ini ada 2? Kira-kira apa-apa saja? Kognitif sama non-kognitif ya, Bu? Iya, terima kasih Ibu Rere. Yaitu asesmen kognitif dengan asesmen dan sumatif, Bu. non-kognitif. Non-kognitif. Saya sebenarnya ingin menampilkan PowerPoint, tapi kayaknya dari saya akan cek sedikit ya. Tujuan asesmen diagnostik secara non-kognitif untuk mengetahui kesejahteraan psikologi dan sosial emosi siswa, untuk mengetahui aktivitas selama belajar di rumah, untuk mengetahui kondisi keluarga siswa, untuk mengetahui latar belakang pergaulan siswa, dan yang terakhir adalah untuk mengetahui gaya belajar, karakter, serta minat siswa. Sedangkan untuk tujuan asesmen yang kognitif, yaitu yang pertama untuk mengidentifikasi capaian kompetensi siswa, yang kedua menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata siswa, yang ketiga adalah memberikan kelas remedial atau pelajaran tambahan siswa yang kompetisinya di bawah rata-rata, seperti itu. Mungkin seperti itu Pak Rizal yang bisa saya sampaikan mengenai pentingnya asesmen diagnostik ini. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bu Ari, luar biasa, tepuk tangan buat Bu Ari. Terima kasih atas arahan dan bimbingan Bu Ari. Jadi saya lanjutkan di materi yang ketiga. Sesi ketiga ini adalah tentang kurikulum. Jadi bagaimana kurikulum operasional di tingkat satuan pendidikan. Baik Bapak Ibu, di kurikulum sekolah penggerak ini ada beberapa hal. Ya, kita udah melalui 9 hari dalam proses pembelajaran kita. Mungkin masih ada ingat beberapa hal tentang kurikulum satuan pendidikan. Mungkin Ibu Reti. Nah, Ibu Reti nih kayaknya dari Gorontalo Ibu ya. Nah, Ibu Reti ini dari Gorontalo. Silakan Ibu, mungkin ada apa yang Ibu alami atau Ibu rasakan atau Ibu pahami tentang kurikulum ini, Bu? Sepatah, dua patah atau kalimat boleh. Untuk kurikulum di tingkat satuan pendidikan, apalagi di sekolah saya itu, yang saya tahu, ini kan saya baru masuk 2 tahun ya menjadi PNS di sekolah itu, sama dengan Bu Ari. Nah, untuk kurikulumnya itu kita kemarin sudah dapat yang kurikulum K13. Nah, kita yang masih baru itu kan biasanya memasuki awal semester itu kan ada pelatihan-pelatihan tentang kurikulum, penyusunan kurikulum. Nah, di situ kita yang masih baru tentunya pasti ada rasa ingin tahu, rasa kaget. Nah, karena kita sebelumnya itu kan belum mengetahui komponen-komponen yang ada di dalam kurikulum. Nah, jadinya pada saat penyusunan kurikulum itu
kita banyak bertanya kepada senior-senior yang tentunya sudah lama di sekolah gitu. Dan alhamdulillah untuk kurikulum untuk semester berikutnya, alhamdulillah kita sudah bisa setidaknya ada beberapa yang kita bisa buat di dalam kurikulum itu. Baik Ibu Reti, terima kasih banyak. Salam sama keluarga di Gorontalo nih ya, luar biasa. Dari teman-teman di Samarinda ya Bu Rede ya, kita kebetulan Samarinda nih hadir 2 orang nih. Tanpa mengurangi semangat kita, mungkin kita juga perlu nih yang namanya pemahaman, karena di berbagai kota ini kan lain lubuk, lain ikannya ya. Nah, ini kadang-kadang kita memahami kurikulum juga beda-beda nih secara pemahaman. Mungkin kita berkunjung ke Kalimantan Tengah nih dengan Ibu Rizka Ananda, sekaligus mewakili Kalsel ya. Jadi ini ceritanya pulang kampung ya, dari bapaknya migrasi ke Kalsel, menurut versi cerita beliau. Kemudian akhirnya anaknya pulang kampung lagi ke Murung Raya di Kalteng ya, kembali ke kampung ya. Silakan Ibu Rizka, mungkin ada punya pandangan tentang kurikulum nih Bu Rizka. Ya, untuk kurikulum saat ini mungkin suaranya bisa didekatkan Bu Rizka, mic-nya. Ya, untuk kurikulum yang sekarang kita gunakan yaitu kurikulum 2013 mungkin masih ada terdapat kekurangan ya Pak. Di sini kan siswa banyak dituntut untuk memenuhi karakteristik dari KD dan KI. Jadi dengan adanya sekolah penggerak ini mungkin kita dapat memperbaiki sistem kurikulum kita dari yang berpusat pada guru menjadi berpusat pada siswa. Mungkin cukup itu saja tanggapan dari saya, Pak. Baik. Terima kasih Bu Rizka. Selanjutnya kita ke Kalbar ya. Ibu Legina, silakan. Oke, Pak. Jadi sama, saya rasa saya merangkum dari beberapa yang disampaikan oleh teman-teman tadi. Jadi PR terbesar dalam pelaksanaan kurikulum ini juga sebenarnya bagaimana caranya antara guru dan peserta didik sebenarnya terjadi sinergisitas gitu. Karena kecenderungannya sampai detik ini ketika kita pun mengalami beberapa kali pergantian kurikulum, prosedur pusat ke siswa, jadi berpusat kepada siswa itu memang masih menjadi tantangan tersendiri. Karena biasanya dalam aplikasinya itu, biasanya guru masih mendominasi dan menjadi pusatnya ke guru gitu. Nah, semoga saja dengan adanya program pelaksanaan penggerak ini, maka kurikulum yang dilaksanakan pun akan nanti bisa memaksimalkan potensi siswa sehingga segala sesuatunya berpusat pada siswa. Begitu sih Pak, dari saya. Baik, terima kasih Bu Legina. Baik, sebelum saya nanti mengakhiri di sesi ini, saya ingin menampilkan kepada Bapak dan Ibu sekalian tentang kurikulum, bagaimana proses penyusunan kurikulum di sekolah penggerak ini ya. Jadi kalau kita lihat gambaran umum, kita akan jelaskan secara fleksibel dan ringkas. Jadi dari tujuan pendidikan nasional itu diterjemahkan menjadi tujuan kita dalam dunia pendidikan ya, atau profil pelajar Pancasila yang sudah dijelaskan oleh Ibu Rizka tadi. Nah, kemudian disesuaikan dengan standar nasional pendidikan, ada 8 standar dan menghasilkan 3 bagian besar, yaitu struktur kurikulum, prinsip pembelajaran dan asesmen, kemudian capaian pembelajaran. Nah, ketiga hal ini ditetapkan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini diwakili oleh Kemdikbud ya. Nah, ini tidak bisa kita ubah Bapak dan Ibu, karena memang program dari kementerian. Dan dari ketiga inilah yang nanti akan diturunkan ke dalam tingkat satuan pendidikan. Nah, di tingkat satuan pendidikan ini ada 5 tahapan. Yang pertama, bahwa satuan pendidikan itu diberikan kelonggaran atau dinamisitas bagaimana menyusun kerangka kurikulum ini sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik dari satuan pendidikan. Maka hal yang pertama dilakukan oleh satuan pendidikan adalah menganalisis konteks karakteristik satuan pendidikannya masing-masing. Jadi bisa saja berbeda setiap sekolah Bapak dan Ibu ya. Kemudian yang kedua, merumuskan visi, misi dan tujuan daripada satuan pendidikan. Nah, kalau dilihat ini Bapak Ibu 1 dan 2 ini, kemudian
periodisasi misalnya kepala sekolah tertentu itu bisa sampai ke 5 tahun akan datang digunakannya ya. Jadi ini evaluasi sifatnya jangka panjang untuk karakteristik dan visi misi serta tujuan. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan pengorganisasian pembelajaran. Nah, ini biasanya dilakukan oleh wakil kepala sekolah bidang kurikulum atau staf tim atau tim pengembang kurikulum ya, di mana di sini terjadi proses pembagian jadwal, mapel dan lain-lain yang seperti sudah kita alami bersama. Kemudian yang keempat, penyusunan rencana pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru. Yang terakhir adalah proses pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Nah, pendampingan, evaluasi, dan profesional ini juga dilakukan oleh pengawas, bisa kepala sekolah, kemudian rekan sejawat, ya, waka kurikulum atau para waka yang lain, serta juga dibantu atau dikembangkan melalui in-house training dan proses diseminasi sebagai pengembangan profesional agar kurikulum secara operasional di satuan pendidikan ini bisa dilaksanakan dengan baik. Baik Bapak Ibu, demikian penguatan yang saya berikan. Mungkin ada hal yang Bapak Ibu lihat bahwa perbedaan antara kurikulum sebelumnya dengan kurikulum yang sekarang di kurikulum sekolah penggerak ini, mungkin kita dengarkan Bu Resmi Sari nih, Bu Resmi Sari untuk melihat secara global kira-kira dari kurikulum yang digunakan di dalam sekolah penggerak ini secara keutamaan ataupun hal terbaik yang bisa kita lakukan di sekolah kita seperti apa Ibu? Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Apa tadi ya Pak? Ya, lebih ke kurikulum tadi yang di sekolah penggerak ini, aplikasi di dalam atau implementasi di dalam sekolah kita, di lingkungan kita masing-masing, apakah itu punya kemungkinan ataukah dampak yang bisa ditimbulkan seperti apa kira-kira Ibu? Kalau menurut pemahaman Ibu? Kalau menurut pemahaman saya, yang harus kita lebih utamakan di sini adalah membangun sumber daya manusia yang ada di dalam sekolah penggerak ini. Jadi bagaimana caranya kita membangun agar guru-guru kita yang ada di dalam sekolah penggerak ini bisa mengaplikasikan apa yang diminta oleh kurikulum sekolah penggerak ini, seperti misalnya tentang perencanaan pengajaran yang biasa kita kenal dengan istilah modul ajar, yang dulunya kita mengenal dengan istilah RPP, bahwa di dalam RPP harus ada tujuan pembelajaran yang lebih fokus di dalam sekolah penggerak, bahwa harus ada alur yang lebih diutamakan, yang lebih berprinsipkan, pelajar Pancasila dan seperti itu. Jadi kalau menurut saya, jika kita ingin sekolah penggerak ini maju, maka kita harus memajukan dulu sumber daya manusianya yang ada di dalam. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Bu Rere. Terakhir dari Gorontalo nih, Bu Ari. Kira-kira dengan kurikulum sekolah penggerak nih, Bu Ari, apa yang bisa dilakukan oleh teman-teman di SMA 2 Gorontalo nih, Bu Ari, dengan kurikulum yang ada? Karena kan seperti lazimnya bahwa ketika ganti kurikulum, kita perlu belajar banyak hal, kemudian proses di banyak hal lah yang kita bisa lakukan. Nah, di Bu Ari kira-kira apa yang bisa dipahamkan di sini, kemudian nanti bisa dibawa ke sekolah, seperti itu Bu Ari? Kalau dari saya, kayaknya ini Pak, pembuatan kurikulum ini sebaiknya melibatkan semua warga sekolah ya Kak ya. Dalam pembuatan, gitu. Karena penyusunan kurikulum ini tidak bisa berjalan dengan sendirinya, diperlukan partisipasi dari beberapa pihak untuk mewujudkan hal tersebut. Dalam hal ini mungkin warga sekolah turut berperan penting dalam penyusunan kurikulum tersebut, Pak.
Baik, terima kasih Bu Ari atas kesediaannya berbagi pengalaman juga rekan-rekan yang lain. Baik, Bapak dan Ibu, sesi saya sudah berakhir. Selanjutnya kita untuk sesi terakhir kita yaitu tentang literasi digital. Nah, ini langsung dibawakan dari rekan kita dari Kalimantan Barat, Ibu Legina Lestari. Silahkan Ibu. Oke, terima kasih semuanya. Masih semangat semuanya? Alhamdulillah, semangat. Alhamdulillah. Kenapa kita harus terus semangat? Karena tantangan kita tambah besar nih, Ibu-ibu dan Bapak semua ya. Tadi kan kita sudah mendengar bahwa beberapa tantangan yang terjadi khususnya di masa pandemi COVID ini membuat kita harus sigap berpindah nih dari yang pembelajarannya normal ganti menjadi pembelajaran tatap muka tapi virtual atau kita kenal dengan pembelajaran jarak jauh. Nah, dalam proses pembelajaran jarak jauh juga berarti sebuah tantangan yang harus kita hadapi adalah kita memang harus bersahabat sama teknologi. Khususnya ketika kita sebagai guru bahasa Indonesia akan mengajarkan keterampilan berbahasa. Nah, jadi literasi pada saat ini erat kaitannya juga dengan literasi digital. Nah, sekarang boleh kiranya kita sama-sama berbagi. Kalau literasi digital ini kan pasti kita menggunakan teknologi di dalamnya. Nah, kalau saya boleh tahu, ibu-ibu dan bapak menggunakan teknologi apa, khususnya untuk gawainya, karena paling dekat dengan kita. Pak Rizal, gawainya bagaimana, Pak? Saat ini saya menggunakan gawai merek Oppo dengan tipe A9 2020. Nah, untuk kapasitasnya RAM itu 8 GB, kemudian untuk memorinya 128 GB. Besar ya, Pak ya? Lumayan. Dan alhamdulillah kenceng ya. Untuk beberapa aplikasi-aplikasi cukup. Itu jadi alasan utama memilih gawai tersebut, Pak? Alasannya waktu itu karena ini produk yang terbaru ya saat itu. Kebetulan rusak HP dan ada promo produk baru. Kayaknya keren nih. Ya sudah, akhirnya dibeli. Waktu itu mikirnya gitu aja dulu. Belum sampai kepada pemikir. Karena waktu itu masih belum pandemi ya. Jadi kita mau menggunakannya, melihat handphone ini kan sebagai kegunaan, selain itu juga ini. Jadi masih belum sampai ke tingkat penggunaannya untuk pembelajaran seperti itu. Namun hari ini memang ya suka nggak suka ya ini sangat membantu ya, sangat membantu kita dalam proses pembelajaran. Ya, begitu Bu Legina. Ya. Tapi cukup sigap ya Pak ya. Jadi seperti pemakaian kapasitas sudah dipikirkan, kecepatan itu kan sebenarnya sangat berpengaruh sekali. Dan apalagi ketika masa pandemi COVID ini. Nah, kalau saya pindah ke Bu Rizka, kalau Bu Rizka gimana Bu? Gawainya seperti apa? Baik itu dari spesifikasi atau jenis, boleh. Untuk gawai saya memakai Samsung A6 Galaxy tahun 2018. Sudah lumayan cukup lama ya digunakan sampai sekarang. Untuk RAM-nya 3 GB dan memori internalnya 32 GB. Saya membeli ini mungkin karena HP sebelumnya itu mungkin kurang mendukung ya dalam berbagi file terutama dokumen. Jadi saya pilih Samsung ini karena wah, ya, pengaruh jaringan. Iya. Baik, ini tantangan kita ya. Jadi kalau pakai digital berarti kita juga harus siap sedia nih kalau seandainya hal-hal yang terjadi seperti ini. Jadi bagaimana tata cara penanganannya gitu ya. Bagaimana cara kita memahami dan memaksimalkan hal-hal yang berkaitan erat dengan digital sebenarnya. Oke, satu lagi lah ya sebelum sudah kembali lagi Bu Rizkanya. Iya. Oke. Ya. Iya, tidak apa-apa, Bu. Ini ya, tantangannya ya, Bu, ya. Iya. Nah, saya punya satu pertanyaan kalau begitu ke Bu Rizka. Cukup tidak, Bu, kira-kira dengan spesifikasi yang tadi Ibu sebutkan dalam pemakaian di kegiatan belajar mengajar di masa pandemi COVID ini? Kalau menurut saya tidak cukup, Bu. Saya mungkin masih memerlukan gawai yang memori internalnya lebih besar lagi. Karena dalam masa pandemi ini kan kita
proses pembelajarannya sangat mengandalkan gawai ya Bu untuk pengumpulan tugas, pemberian tugas. Mungkin cukup itu saja. Oke, baik. Baik, kalau begitu saya tawarkan ke Ibu dan ibu-ibu yang lain, karena ini masih ada 3 ibu-ibu. Kalau ibu-ibu yang lain bagaimana? Apakah selama ini menggunakan gawainya punya tantangan tersendiri atau punya masalah tersendiri, atau justru sudah sangat bersahabat dengan gawainya dan merasa tidak bisa jauh nih dari gawainya? Ya, mungkin enggak jauh karena TikTok nih kayaknya bullying nanti. Ya. Kalau jauh-jauh nggak bisa joget TikTok ya. Iya benar. Tapi kayaknya ya. Bu Reti senyumnya paling sumringah nih. Bisa ditanya nih untuk aktivitas. Saya tadinya mau ke Bu Ari tapi lihat senyum Bu Reti, jadi saya tertarik dengan Bu Reti nih. Kalau Bu Reti gimana Bu? Sesama Gorontalo kan? Silakan Bu Reti. Pecinta TikTok sepertinya. Nah ini mungkin lupa nih mau ditanya apa nih. Ya silakan Bu Reti. Tantangan tidak dengan gawainya atau sudah sangat bersahabat dan merasa tidak bisa jauh nih dari gawainya? Kalau bersahabat sih iya, karena biasanya kan berbicara tentang gawai itu meskipun kita baru bangun tidur yang mau dipegang duluan itu adalah gawai. Nah, untuk kepuasan untuk gawai itu sendiri terkadang itu masih belum merasa puas ya, karena untuk keperluan sendiri, keperluan untuk mengajar itu sudah saling artinya kalau macam dibahasakan Gorontalo itu sudah baku rampas, sudah berebutan untuk masuk di dalam memori itu kan. Biasanya kalau tugas-tugas anak-anak itu kan langsung masuk di Google Drive atau di mana. Kemudian ada yang siswa yang, Bu, saya tidak bisa mengirim lewat email, bagaimana kalau lewat Japri WA? Nah, tugas-tugas yang masuk, baik itu video ataupun audio, itu membuat gawai saya itu cepat penuh, apalagi ditambah foto-foto selfie. Biasa kan, maklum lah ibu-ibu, biar ada tempat, selfie dikit. Kalau ada kegiatan apa langsung video dibuatin snap di WA gitu. Jadi itu sih lebih bahagia ya Bu ya? Ya mungkin kalau ada rezeki lebih mau beli gawai yang lebih di-upgrade ya Bu ya spesifikasinya. Ya. Karena kalau udah full di gawai saya itu sedikit-sedikit disalin di laptop gitu. Oke, baik. Nah, jadi saya juga kalau begitu izin saya mau presentasikan ini sebagai pengingat kita semua, khususnya dalam materi ini ya, literasi di digital ini. Jadi ketika kita memaksimalkan pemakaian digital, maka kita juga harus memperhatikan beberapa hal. Oke, apakah sudah terlihat Ibu-ibu? Ya, terlihat. Slide-nya? Oke. Sudah. Baik, ini slide-nya memang terlihat agak sedikit kecil, tapi semoga masih tampak. Nah, jadi ada sebuah gambar di sana. Saya yakin pasti kita semua bisa memahami bahwa dalam konteks digital artinya kita berurusan dengan si pengirim dan si penerima. Nah, termasuk di dalamnya pasti kita menggunakan media. Nah, medianya digunakan dalam rangka penyampaian pesan. Lalu, dalam proses penyampaian pesan tersebut, kita juga paham bahwa kita membutuhkan umpan balik. Jadi, istilahnya kita mengirimi sesuatu dan kita pasti berharap ada sesuatu yang kita terima sebagai balasannya. Nah, dalam pelaksanaannya itu kecenderungannya biasanya kita berhadapan dengan gangguan. Jadi, kita tadi sebenarnya sudah cukup berbagi beberapa pengalaman sendiri gitu ya. Ketika kita mau menggunakan digital, tiba-tiba barangkali sinyalnya tidak cukup baik-baik saja, jaringannya tidak cukup memadai, sehingga tiba-tiba hilanglah sinyal, lalu kita tidak bisa menggunakannya gitu ya. Atau kita juga bisa lihat dari gawai yang kita pergunakan, atau kalau kita menggunakan komputer atau laptop misalnya, maka yang perlu kita ingat kembali itu adalah bagaimana kita memperhatikan sistem operasi yang kita pergunakan, termasuk ukuran penyedia layanan untuk penyimpanan data atau yang kita sebut dengan RAM itu, yang kita sebut dengan ROM-nya itu ya, dan juga kecepatan di dalamnya. Jadi
pasti berpengaruh. Apalagi di masa pandemik, segala sesuatu dikirim via jaringan menggunakan internet gitu ya. Jadi kita pasti butuh jaringan yang cepat, tapi kita juga memastikan bahwa spesifikasi alat-alat yang kita pergunakan juga memadai gitu. Jadi sistem operasinya bagus, penyimpanannya cukup besar, dan juga pasti RAM-nya atau kecepatannya juga bisa kita atur, dan kalau bisa yang cepat pasti akan memudahkan kita. Nah, itu yang perlu kita perhatikan sekali. Jadi yang kita perlu ingat sebagai tenaga pengajar adalah bahwa ketika kita mau mengaplikasikan digitalisasi di dalam aspek literasi atau keterampilan berbahasa, maka kita perlu memastikan juga hal-hal yang terkait di dalamnya, khususnya tadi beberapa bagian yang kadang-kadang menjadi noise atau menjadi gangguan dalam pelaksanaannya. Nah, kalau sekarang saya tanya kembali, karena tadi satu ibu belum saya tanya, Bu Rere. Kalau Bu Rere kira-kira apa hal-hal yang selama ini seringkali menjadi batu sandungan atau masalah terbesar ketika Ibu mengaplikasikan pemakaian gawai ini, Bu? Atau ada permasalahan tidak kalau di kawasan daerah Ibu tentang sinyal atau selulernya? Kalau untuk urusan sinyal, insya Allah di daerah, saya kan tinggalnya di daerah kota nih. Jadi sinyalnya itu aman-aman saja, sebab kalau seandainya saya menggunakan HP saya ini kan pakai 2 nomor, pakai nomor simpati, halo yang pasca bayar. Jadi di situ saya ambil pasca bayar yang pakai 150 GB. Jadi ada kepuasan tersendiri karena masa pandemi ini untuk melakukan pembelajaran Google Classroom dan sebagainya perlu memori yang kuat. Jadi kalau seandainya ketika simpati saya bermasalah, saya alihkan ke Tri, karena saya pakai 2 kartu seperti itu. Jadi kalau untuk urusan pengiriman tugas dan sebagainya, insya Allah aman untuk saya. Oke. Baik, terima kasih Bu Rere. Nah, itulah ya, karena tantangan itu ada 2 hal yang harus kita perhatikan. Kadang-kadang ada gangguan yang bisa kita antisipasi, ada gangguan yang memang sudah datangnya dari luar dan kita tidak bisa menolak hal tersebut terjadi di kita gitu ya, seperti sinyal dan lain sebagainya. Oke, saya ke Pak Rizal kalau begitu. Kalau Bapak bagaimana memandang sesuatu yang bisa kita tangani dan yang tidak bisa kita tangani ini terkait dengan pemakaian literasi digital? Baik, terima kasih Bu Legina. Kalau di saya lebih ke ini ya, kalau misalnya yang bisa kita tangani ya basisnya paling seputar gawai kita, program dan lain-lain ya, aplikasi-aplikasi yang mungkin perlu waktu dari kita untuk mempelajarinya, tapi masih bisa gitu. Namun ketika kita berbicara tentang kondisi alam seperti kemarin waktu kita diklat di hari keberapa itu Bu Rere ya, tiba-tiba server down karena listrik di Kalimantan server Mahakam down. Jadi akhirnya beberapa provinsi termasuk Kalsel, Kaltim, Kalimantan Tengah sempat Kalbar nggak kena nih. Yang kena Kalteng, Kalsel, Kaltim. Nah 3 provinsi ini down, terutama di Samarinda yang jaraknya nggak begitu jauh. Ya alhamdulillah kalau di tempat saya di rumah itu jam 9 malam udah on. Di Samarinda seberang itu jam 6 sore, jam 4 sore. Namun ada beberapa rekan-rekan kita yang sampai jam setengah 12 malam baru nyala. Nah, ini kondisi alam yang saat itu juga secara otomatis jaringan WiFi putus karena jaringan WiFi semua kan menggunakan listrik ya untuk ininya terminalnya. Jadi putus. Nah, ini juga nggak bisa kita kondisikan. Nah, namun yang sifatnya jaringan sinyal di handphone masih aktif waktu itu. Jadi kita masih bisa menggunakan atau bekerja menggunakan jaringan via provider. Nah, seperti itu, Ibu. Legina, terima kasih. Ya, benar Pak. Jadi sebenarnya ini juga sebuah hal yang harus kita pahami bahwa ketika kita menggunakan gawai atau alat-alat elektronik yang mendukung pemakaian
digitalisasi kita gitu ya, maka yang paling penting itu sebenarnya kita memang harus kenal dulu dengan spesifikasinya. Jadi kita harus tahu bahwa spesifikasinya harus paling minimal sesuai dengan standar yang diperlukan. Nah, selanjutnya adalah kita sebenarnya kenal dan tahu tata cara pemakaiannya. Karena hal-hal seperti itu bisa kita kendalikan. Kalau di luar itu seperti listrik atau tiba-tiba jaringan. Nah, seperti saya sekarang ini kan kondisi sinyal saya sedang tidak cukup baik-baik saja. Nah, ini menjadi sebuah tantangan yang tidak bisa kita kendalikan, namun jadi bisa membuat kita punya persiapan lebih lanjut gitu. Nah, yang terakhir sebenarnya yang perlu kita ingat juga adalah ketika kita sudah menggunakan media digital, kita sudah bisa menggunakan gawai atau kita menggunakan laptop dan lain sebagainya, jangan lupa kita sebenarnya juga memaksimalkan pemakaian akunnya. Jadi akun yang cukup memadai dan perlu kita pertimbangkan dalam pemakaiannya adalah ketika kita mengaktifasikan akun belajar ID misalnya. Kenapa? Karena pasti ada beberapa kelebihan. Nah, kelebihan ini bisa kita lihat sendiri gitu ya, mulai dari kapasitasnya yang besar yang bisa dipakai, kemudian mempermudah karena materi dan informasi itu datangnya dari Kemendikbud dan bisa langsung dikirim ke akun kita sendiri gitu ya. Lalu jalur komunikasinya juga jelas nanti ke kita sebagai tenaga pengajar, langsung ke peserta didik juga, atau bisa langsung berkaitan erat dengan tenaga kependidikan. Nah, itu beberapa hal yang sebenarnya cukup membantu kita, tapi yang paling penting adalah ketika kita menguasai seluruhnya. Jadi kita harus bisa menguasai tentang spesifikasi alat-alat kita juga memahami bahwa hal-hal yang bisa kita tanggulangi dan tidak kita tanggulangi, supaya kita lebih sigap ketika tantangan itu terjadi, dan kita memaksimalkan pemakaian akun misalnya di dalamnya. Begitu, Bapak dan Ibu, ada yang mau memberikan tambahan barangkali? Silakan. Atau cukup jelas Ibu dan Bapak? Ya, kalau begitu terima kasih sekali Ibu dan Bapak atas perhatiannya, khususnya untuk materi kita tentang literasi digital. Saya kembalikan lagi kepada moderator, pada Pak Rizal. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Legina. Demikian paparan kita sebagai bentuk dari proses simulasi kita di diklat sekolah penggerak ini ya. Jadi apa yang sudah kita pelajari, kita review kembali, kita refleksikan kembali, dan apa yang sudah kita dapatkan nanti bisa kita diseminasikan atau kita bagi kepada rekan-rekan di satuan pendidikan kita masing-masing ya. Terutama kita di sini setelah saya coba cross-check, ternyata rata-rata di 3 provinsi ada 3 sekolah yang mewakili sebagai sekolah penggerak. Nah, ini sebuah tantangan, juga sebuah hal yang beruntung bagi kita semua bisa sama-sama ikut program ini. Nah, mudah-mudahan nanti pertemanan kita tetap berlanjut, persaudaraan kita tetap berlanjut, walaupun kita terpisahkan secara pulau, tidak bertemu secara langsung, tapi di sini kita bisa saling mengenal dan nantinya bisa saling sapa melalui grup, melalui meeting seperti ini ya, untuk proses diseminasi agar di dalam proses pembelajaran nantinya menerapkan kurikulum sekolah penggerak ini tidak mengalami hambatan yang berarti ya. Pasti ada kendala, tapi ya seperti yang kata Ibu Legina tadi katakan, bahwa ada sesuatu yang bisa kita kendalikan. Kecuali di luar dari kapasitas kita, maka ya kita serahkan sama yang ahlinya. Baik, demikian Bapak Ibu, supaya kita berkah malam hari ini. Terima kasih kepada Ibu Resmisari dan Ibu Reti yang sudah bersedia berkunjung ke room kami ya, dengan mungkin mudah-mudahan masih segar bugar dan tidak mengantuk nih ya. Alhamdulillah, sebelum kita menutup, mudah-mudahan berkah di siang hari ini, dan mudah-mudahan nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya kita bisa saling bersua kembali. Mari kita berdoa, menurut agama masing-masing, berdoa dimulai. Selesai, terima kasih Bapak Ibu. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di sesi-sesi selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu mungkin ya, kita foto dulu. 1, 2. Ya, boleh. Ini fotonya saya nggak tahu caranya nih ya. Kalau Mas Arya kan hafal nih, kita bisa
Ya, gitu ya. Screenshot Mungkin saja. di screenshot ya. Ya. Oke. Saya pakai snipping tool kali ya, nanti saya kirim. Boleh, Pak, 1, 2, oke. Kita foto 1, 2. Sebentar. Nah, saya nggak pakai gaya lagi nih. Oke. 5. Ya, sebentar. Satu lagi kali ya. Oke. Salah. Belum. Ya, berpikir ya, Bu ya. Iya. Ya. Berpikir Tadinya keras. mau gaya ngantuk ya. Ya, silakan bergaya. 1, 2, 3. Oke. Saya ini dulu. Salah. Belum. Diulang Ibu. Terputus. 1, 2, 3. Oke. Ya. Mbak Rizka Cukup. ngapain? Kenapa? Mbak Rizka tuh ngapain? Nggak tahu dia ngapain tuh. Oke. Ya. Telat. Ada 2 foto ya. Ya. Terima kasih semuanya. Kayaknya kita nggak perlu ngisi absen ya. Jadi nanti mudah-mudahan ya seperti kalau di diklat resminya kan ngisi absen ini nggak perlu. Terima kasih ibu-ibu, mbak-mbak semua. Mudah-mudahan sehat selalu. Mudah-mudahan nanti di post testnya dapat nilai maksimal nih ya. Hasilnya bisa 100 semuanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari kami. Kami akhiri 100.000. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Ya.